Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dan saya berdoa, moga-moga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita menjalani kehidupan dengan cahayanya. Setiap langkah yang kita lakukan menjadi langkah-langkah kecil untuk menuju ridhonya. Para santri, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amalu ma ardu'at waladan wala gharasa gharisun syajaran. Rawahu Dailami. Para santri, angan-angan itu rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada angan-angan, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, maka tidak ada seorang ibu yang bersusah payah untuk memberikan susu kepada anak kecilnya. Dan tidak ada petani yang menanam tanaman. Ini bisa terjadi karena ada harapan, ada angan-angan. Semoga menjadi renungan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita hari ini yang membahas hal-hal yang sering membuat wali santri marah menjadi pedoman bagi kalian yang saat ini menjadi wali santri, juga menjadi pedoman bagi siapa saja yang hari ini menjadi ustadz dan kiai pengasuh pesantren, bahkan juga menjadi pedoman bagi santri itu sendiri. Para santri, tidak semua hal-hal yang membuat wali santri marah kita cantumkan di sini, kita baca di sini, kita sampaikan di sini karena terbatasnya waktu. Maka hanya beberapa, moga-moga ada manfaat dan hikmahnya. Yang pertama, hal-hal yang sering membuat wali santri marah itu anaknya tidak kerasan. Ya, anaknya tidak kerasan. Nah, sebab tidak kerasan ini banyak. Mungkin lambat adaptasi. Yang kedua, mungkin teman-temannya. Mungkin juga tentang makanan yang tidak cocok. Mungkin tentang kakak kelasnya yang tidak welcome. Nah, ini yang sering membuat orang tua marah. Marahnya bukan kepada anaknya, bisa kepada ustadznya, bisa kepada kakak kelasnya, dan seterusnya. Dan ini biasanya oleh santri diungkapkan dalam bentuk deretan kekurangan, sehingga membuat orang tua semakin tersulut rasa marahnya. Padahal sebenarnya seandainya orang tua bersabar saja 1-2 bulan,
untuk berkenan menjadi tempat pembuangan sampah putra-putrinya, hasilnya akan berbeda. Tapi seringkali orang tua tidak bersabar dan kemudian memindahkan putra-putrinya, memang selesai, tapi anak akan gagal tinggal di pesantren, dan itu eman-eman. Yang kedua, barangnya sering hilang. Dan hilangnya ini ada beberapa kemungkinan. Memang hilang karena diambil orang atau teman, atau dia lalai untuk menjaga, lupa, atau enggan mencari. Nah, orang tua harus bisa menentukan apa sebab hilangnya sehingga tidak terlalu marah. Karena kadang-kadang hilangnya bukan karena orang lain, tapi kesalahan dari anak itu sendiri. Yang ketiga, uang habis sebelum waktunya. Banyak orang tua yang untuk membiayai anaknya itu betul-betul memprioritaskan, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dan ini sudah dibagi-bagi untuk anaknya, sudah dibagi untuk kebutuhan seminggu. Tapi ketika belum selesai waktunya sudah habis. Ini membuat orang tua bingung untuk mengatur keuangannya kembali. Dan biasanya orang tua marah. Bagi mereka yang secara ekonomi berlebihan, tetap juga marah karena anaknya tidak amanah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Lah, sebabnya bisa jadi karena anak itu tidak mampu menahan nafsu untuk membeli sesuatu, biasanya makanan atau sesuatu yang tidak terduga, atau bisa hilang, dipinjam teman, atau iuran kegiatan ekstra yang tidak diketahui oleh para asatid di pesantren. Maka memastikan sebab uangnya habis sebelum waktunya ini penting agar orang tua tidak terlalu marah. Yang keempat, nilainya buruk. Utamanya setelah melihat rapot. Penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin guru tidak mampu menggugah minat santri, atau santri yang malas, enggan belajar, salah memilih teman, atau daya dukung pendidikan yang tidak memadai. Orang tua perlu memastikan kira-kira sebabnya apa. Yang kedua, ada prestasi-prestasi di pesantren yang tidak bisa dilaporkan. Setelah anak pulang dari sekolah itu kehidupannya dikelola oleh pesantren, dan di dalam pesantren ada banyak kegiatan yang substansinya anak belajar menjadi sesuatu, belajar melakukan sesuatu, dan belajar untuk hidup bersama, dan itu tidak ada rapotnya. Banyak anak yang di kelas itu tidak seberapa hebat, tapi di luar kelas dia bisa memimpin teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Dan ini anak yang cerdas, cuma tidak bisa dilaporkan karena orang tua hanya melihat rapot saja. Yang kelima, tidak jujur. Sering berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa terjadi karena kebiasaan santri atau suasana yang menekan hingga santri tidak bisa berlaku jujur. Dan ini harus mendapatkan perhatian, jangan hanya dimarahi, tapi harus dididik, diingatkan bahwa ketidakjujuran adalah sesuatu yang buruk, yang akan menimbulkan ketidakjujuran atau kebohongan berikutnya. Yang keenam, sering minta diizinkan pulang.
Dalihnya bisa pura-pura sakit, stres, ingin istirahat, kangen orang tua, kangen nenek, juga teman, bahkan kangen binatang peliharaan. Hati-hati ketika anak sering minta diizinkan pulang. Suasana di rumah dan di suasana di pesantren itu sangat berbeda. Ketika anak mendapatkan kenyamanan di rumah, dia akan sangat berat untuk kembali ke pesantren. Maka bersabarlah untuk tidak membawa putra-putrinya pulang kecuali di hari yang diizinkan. Yang ketujuh, ketika pulang tidak mau kembali, ini sering membuat orang tua marah. Alasannya bisa macam-macam, bisa semua aspek disampaikan tidak sesuai dengan hatinya. Kalau ditanya mau pindah ke pondok lain, ia tidak mau. Artinya ia hanya ingin tidak mondok, masuk sekolah biasa. Nah, biasanya alasan yang dipakai ya selalu orang lain, selalu kekurangan atau masalah tidak dapat makan, antri mandi, temannya, atau tidurnya tidak nyaman, kurang kipas angin, kurang AC, dan seterusnya. Padahal di rumah juga sebenarnya seperti sama saja. Cuma ya karena dia ingin tidak mondok, maka semuanya bisa menjadi alasan. Orang tua harus bijak, bersabar untuk menghadapi itu. Tidak hanya dengan marah. Kalau di rumah lebih banyak main HP, nonton TV, dan tidur. Nah, teknologi tak selalu baik, tapi juga tidak selalu buruk. Edukasi untuk memanfaatkan teknologi secara bijak penting dilakukan oleh orang tua agar kita tidak kehilangan putra-putrinya. Tidak hanya dimarahi, tidak hanya diberi sanksi, tapi diberikan edukasi agar anak itu bijak menggunakan medsos. Yang 9, uang SPP tidak dibayarkan. Ini sering terjadi, membuat salah paham antara orang tua dan sekolah, karena dianggap ada miskomunikasi dalam teknologi pembayaran. Nah, tapi ini sudah jarang terjadi karena semuanya sudah pakai sistem, sehingga ketika orang tua membayar dalam beberapa menit berikutnya sudah masuk sudah ada notifikasi di HP orang tua masing-masing, sehingga tahu bahwa SPP anaknya sudah terbayar. Demikian juga kalau ada orang tua yang belum membayar, maka diketahui ada berapa bulan ini belum membayar. Yang ke-10, tidak ada perubahan pada perilaku anak-anaknya, masih seperti sebelum mondok. Ketika libur ternyata anak lebih banyak tidur, sholat masih diobrak-obrak, bangun malam masih harus dipaksa, sholat subuh bangun pagi masih juga harus dipaksa, lebih banyak main. Itu sering menimbulkan orang tua marah. Bahkan begitu marahnya sampai anaknya tidak dikembalikan ke pesantren karena menganggap mondok dan tidak mondok itu sama saja. Para santri, itu beberapa hal yang membuat orang tua kalian marah. Kita harus berjuang. Bagaimana caranya agar orang tua tidak marah, dan sebaliknya orang tua bahagia dan bangga dengan kita. Ridullah ma'a ridul walidain. Ridhonya Allah itu bersama ridhonya kedua orang tua kita. Kita mungkin punya impian, punya cita-cita, punya harapan di masa yang akan datang. Usaha yang kita lakukan tidak cukup hanya dengan belajar, memilih sekolah yang baik, memilih teman yang baik,
dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang sesuai teori. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menggapai ridho orang tua. Karena ridho orang tua itu bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ridho, maka jabatan apapun, posisi apapun, pekerjaan apapun akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kepada ketenteraman, kepada kesejahteraan dunia ini dan juga akhirat kelak. Demikian, moga-moga ini menjadi pelajaran bagi kalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.